Kalau beliau memilih untuk menjadi calon gubernur lagi, ya kita nanti tentu tidak bisa tinggal diam. Sebagai kolega kita pasti ikut cawe-cawe. Ada potensi rematch antara Anda dengan Basuki Cahayapurnama ya, atau Ahok? Guys, Pilkada Jakarta nih menjanjikan pertarungan nih, sengit dan penuh warna loh nih. Kan, lo kan tahu kan, karena para calon nih berpotensi maju nih, baik dari petahana, Anies, maupun pendatang baru nih. Banyak nama-nama besar loh ini, ayo loh. Ini jelas menciptakan apa? Dinamika yang menarik nanti nih, di panggung politik. Apalagi Jakarta cuy, iya kan? Nih langsung aja deh gue mau nanya. Jadi nanti nih, Anies lawan siapa nih menurut lo? Hah? Atau Anies lawan Ahok nih, head to head lagi? Atau jangan-jangan Anies nih ngelawannya siapa? Sahabatnya sendiri, Sudirman Said. Nah, bisa loh. Atau Anies didukung sama PDI Perjuangan untuk berhadapan dengan Ridwan Kamil. Ayo, yang diusung sama siapa? Golkar CS. Menarik nih. Dalam pernyataannya, Mas Anies nih kan nyebut kan bahwa ia mempertimbangkan loh secara serius untuk kembali apa? Dalam Pilkada Jakarta. Bertanding lagi nih kayak ini. Namun selain Anies, nah ini nama sohibnya Sudirman Said muncul juga sebagai kandidat potensial guys. Ini menarik loh. Mantan Menteri ASDM kan dikenal sahabat dekat kan? Kemana-mana berdua sama Anies. Lo lihat aja waktu Pilpres, iya kan? Nah, Sudirman mengungkapkan telah menjalin komunikasi guys dengan sejumlah parpol loh. Untuk apa coba? Ya untuk running menjadi gubernur DKI, mendapat dukungan dulu dong dari partainya. Iya kan? Nah, Sudirman menegaskan bahwa Jakarta membutuhkan pemimpin nih yang fokus bekerja dan tidak terpikirkan untuk maju ke Pilpres 2029. Menurut lo, pernyataan Sudirman tadi nih dialamatkan ke siapa coba? Hah? Iya kan? Nah, Setali Tiga Uang, Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, ini mengungkapkan juga nih, bahwa Mas Anies dan Sudirman adalah kawan dekat dan telah lama berkolaborasi. Nah, Mardani Alisera berharap jika Anies memilih tidak maju, ia bisa mendukung Sudirman Said untuk memimpin Jakarta. Ya gue curiga nih, jangan-jangan Sudirman Said udah kader PKS lagi. Iya kan? Nah, Mas Sudirman Said itu juga menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk maju dalam Pilgub Jakarta dengan dukungan partai politik. Siapa lagi kalau bukan PKS, ya kan? Nah, ini menarik lagi. PKS yang memiliki 18 kursi nih, DPRD Jakarta, kan identik dengan Anies Baswedan. Iya kan? Kok mulai melirik kader lain seperti Sudirman Said? Nah, ini bisa jadi ini pertarungan guys nanti antara dua sahabat dong. Iya kan? Anies Baswedan versus Sudirman Said. Beneran. Tapi tenang dulu. Belanda masih jauh cuy untuk Pilkada Jakarta. Apapun bisa terjadi, masih cair. Nah, sementara nih Ketua DPW PKB Hasbialah, nah, ini menyatakan juga siap mendukung Anies di Pilkada 2024 nanti. Namun, dukungan resminya belum dikeluarin, belum. Karena PKB kan masih menggodok dong. Ada proses penjaringan, ya kan, calon kepala daerah. Selain itu, PKB juga masih mempertimbangkan nih wakil ketua umumnya, yaitu Ida Fauziah nih, kader internalnya. Nah, di sisi lain, DPW Partai Nasdem, Wibi Andriano, nah ini yakin bahwa banyak pihak yang mendukung Anies untuk maju kembali menjadi gubernur. Nasdem melihat katanya, wah akar rumput mereka nih di Jakarta memiliki kesamaan keinginan untuk menjadikan Anies sebagai gubernur lagi untuk kedua kalinya. Kalau udah begini mah, jadi itu barang. Berarti selamat tinggal Ahmad Syaroni. Iya dong? Nah, sementara nih, pemilik 15 kursi DPRD Jakarta,
Partai Banteng. Nah, ini sedang memetakan nih, memetakan kekuatan untuk berlaga di Pilkada Jakarta. Ada sejumlah nama guys, seperti nih Hendrar Prihadi, Risma, Azwar Anas, Ahok, dan Andika Perkasa. Masuk juga tuh dalam pertimbangan. Tapi dari semua nama nih yang gue sebutin tadi, tetap Ahok lah yang masih moncer elektabilitasnya. Apalagi nanti lawannya RK dan Anies. Ini gue yakin nih, kalau Anies maju, RK pasti maju. Ini keren nih. Kalau nih misalnya Anies Baswedan balik lagi lawan Ahok. Ini big match, jilid 2. Jika Anies dan Ahok kembali berhadap-hadapan nih, ini akan menjadi lanjutan guys dari pertarungan mereka di 2017 lalu, oke? Namun yang menarik, PDIP juga membuka kemungkinan nih untuk mengusung Anies. Nah ini, sebagai calon gubernur guys. Ini disampaikan oleh Gilbert Simanjuntak sendiri loh, dari DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Beliau menyatakan bahwa Mas Anies dipersilahkan mendaftar melalui partai berlambang Banteng. Nah, skenario lain yang nggak kalah menarik adalah ini jika PDI Perjuangan yang telah membuka pintu untuk Anies, ya kan, lalu benar-benar mengusung Anies. Ini menjadi langkah yang nggak terduga, mengingat sejarah politik Anies dan Partai Banteng itu, ya kan? Nah, kalau PDI Perjuangan juga ikut mengusung Anies, berarti Ahok ke pilkada mana? Hah? Sumut dong. Bisa kan? Ya kan? Head to head sama Bobi Nasution cuy. Ini seru juga nih. Dan berarti di Jakarta PDIP akan menghadapi lawan yang berat guys. Anies Baswedan misalnya didukung PDI Perjuangan, PKS, PKB, dan Nasdem. Gitu. Bisa. Head to head nanti. Dengan Ridwan Kamil yang didukung oleh Golkar dan Koalisi Indonesia Maju. Gitu kan? Bener. Ridwan Kamil memiliki popularitas tinggi guys. Nggak kaleng-kaleng. Menurut Burhan Mutadi, RK menempati urutan pertama dalam survei Pilkada Jakarta. Disusul oleh Anies Baswedan. Dan ketiga, Ahok. Ini menunjukkan bahwa persaingan untuk mendapatkan dukungan pemilih ini masih kompetitif loh. RK juga sudah mendapat 2 surat tugas dari Golkar. Maju ke Jakarta atau ke Jawa Barat. Nah, pertarungan antara Anies dan RK akan menjadi pertarungan seru juga nih. Dengan kedua tokoh memiliki basis massa yang gede loh, kuat. Rekam jejak kepemimpinannya di wilayah yang signifikan juga. Jangan lupa, partai lain nih seperti Gerindra juga mempertimbangkan kader internal mereka. Lu udah denger belum? Kalau nggak salah Rahayu Saraswati ya, terus sama Budi Jiwandono. Maju kan ke pilkada kan? Iya, bener. Semuanya emang ponakannya Pak Prabowo kan? Bener. Nah, Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota itu memungkinkan guys, kandidat maju melalui jalur politik dan perseorangan. Jadi jalur partai politik dan perseorangan, oke? Ini memberikan peluang yang lebih fleksibel bagi para calon untuk mengumpulkan nih dukungan yang diperlukan, gitu loh. KPU Jakarta menegaskan bahwa parpol atau gabungan parpol harus memiliki minimal 22 kursi di DPRD untuk bisa mengusung pasangan calon gubernur dan wakilnya di Pilkada Jakarta nanti. Jadi, intinya semua parpol harus koalisi nih, satu dengan yang lainnya guys. Nggak ada yang bisa ngusung sendirian. Pilkada Jakarta nanti berpotensi menjadi perang bintang yang sangat menarik dengan beberapa skenario yang mungkin terjadi. Ini ada pertanyaan nih, apakah Anies akan melawan sahabat baiknya Sudirman Said atau melawan Ridwan Kamil? Nah, semua kemungkinan ini membuat kontestasi politik di Jakarta nih semakin panas, cair, dan masih sulit diprediksi guys. Yang pasti, Pilkada Jakarta nanti akan menjadi ajang pertarungan politik yang sangat menarik menurut gua. Perang bintang cuy, oke? Gua Zinggi, ciao!